Masih sakit kepalanya. Anu, Kamu nggak bisa jadi orang kaya deh ya. itu ya. Iya. Orang sederhana. Hah? Sederhana aja ya. Kamu emang nggak bisa ya makan kayak gitu-gitu ya? Kata emak awalnya dulu itu bisa. Kamu sejak kapan nggak bisa makan daging? Kisaran kelas 4. 4 SD. Iya. Ke belakang, udah belas. Lah itu waktu kelas 4 kamu mengalami apa yang akhirnya kamu nggak bisa makan daging? Dipantiknya udang sama nus. Kenapa nosnya? Nggak enak? Gatel-gatel? Tapi kan bukan alergi Pak. Oh iya. Enggak, bukan alergi Pak. Enggak alergi. Apa dong? Iya kayak mendorong yang di dalam itu mual. Itu disebut fobia nggak sih? Fobia daging misal. Enggak ya? Dia nggak sampai ketakutan gitu Ros, cuma dia nggak mau makan. Enggak mau makan. Tapi enggak, kalau lihat itu kamu enggak ini kan, enggak ngerasa gitu ya. Nah, Kalau lihat Tadi malam itu di unjangan paman minta etek. AA Ada daging. Terus karena etek itu bebek kan? Iya bebek. Aha. Minta apa namanya? Minta suruh ambilin kan, dia ambilin. Terus dirobek, suruh pegang sama aku. Gimana yang mau nolak ya? Minta tolong. Itu megang aja. Iya megang kan. aja. Oh, Megang. terus bukan makan kan? Bukan magang. Aku langsung kebayang tekstur manusia mutilasi tek 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 tek, tek. kan. Tuh, Jadi kan? langsung dilempar ke piring maman. Maan loh yang abi ngasih. Abi cokot langsung. Itu fobia nggak sih Pak? Itu tapi itu gangguan kejiwaan deh. Iya gangguan itu kejiwaan. sakit kalau lihat. Itu. Gimana coba? Ini tulang yang strukturnya udah. Ya kayak manusia, tulang manusia. Ini loh. Molot, mulai kan. Cuman ikan nggak masa sampai segitunya sih ya. Iya, Berarti kamu itulah. Kayak nggak bisa makan Apa? kaldu. Kaldu. Bendungan Roba ya. Oh, tak bisa. Nggak bisa. Kaldu aku mau, tapi di Dagingnya. dagingnya enggak. Kaldu kokot ya, yang kokotnya. Sampai kadang kita pakai sedotan itu ya. Itu enaknya di situ ya. Iya. Aku juga nggak ini ke daging, Mbak. Maksudnya aku kalau ke tulang kayak gitu aku juga nggak mau. Cuman nggak pas sampai yang megang itu enggak. Cuman kalau darah aja, aku nggak bisa darah. Aku fobia darah memang. Ya, Cuman aku juga. kalau daging enggak. Aku sih bukan darah ya Ros, tapi badan yang tersakiti. Kayak aku nonton film, kan kemarin nonton Squid Game tuh aku ngeri ya, cuma penasaran karena itu tembak-tembakan, Iya, gitu, Pak. tembak berdarah gitu. Aduh, terus ada orang kecelakaan tuh aku, aduh jangan kan lihat ya, dengerin orang cerita tentang kecelakaan, jangan gitu. Lah dulu aku pernah pernah aku apalah istilahnya itu kayak dilihat di masa lampau, tau nggak sih? Dulu tuh aku pernah Dejavu gitu. bukan dejavu saya, jadi ada temanku namanya Damar Sasangka, tahu nggak sih Damar Sasangka? Oke. Dia penulis buku Sabda Palon tentang ke Jawa-Jawa lah. Ternyata dia itu adalah reinkarnasinya. Suaminya Mbak Novi. Dia udah pernah cerita. Iya, tapi dia pernah jadi orang apa ya, kayak itulah ya. Nah terus dilihat itu aku suruh merem gitu ya, terus sampai dia ngapain di belakang aku juga nggak tahu. Tiba-tiba aku keinget dan aku matinya itu ketika tubuhku terkoyak. Ditarik sama apa? Kasih sama kuda. Aduh, makanya aku langsung ngeri kalau lihat orang-orang yang tubuh itu, dan penelitianku itu tentang tubuh. Aku darah kambing, dia nyembelih kambing. Aku juga nggak bisa. Oh, ngelihat sapi disembelih gitu ya? Sama. Aku nggak bisa. Gua nggak bisa. Cuman kalau udah jadi daging, udah dimasak, ya aku bisa. Cuman kalau yang tulang itu Pak, aku tuh memang nggak mau. Karena aku nggak suka itu apa sih? Lemak-lemak gitu. Aku nggak bisa tuh makan yang itu. Jadi kalau daging asal yang bagus gitu, kayak steak, aku suka tuh bisa. Kalau kayak itu lalapan itu dia juga nggak mau, Mbak. Ikan laut kamu bisa? Ikan laut. Ya Allah, Ros. Sayur doang. Tahu tempe. Sayur tahu tempe telur bisa. Tapi daging dalam bentuk pentol ya kayak tadi itu bisa. Yang penting nggak kelihatan. gitu kan.
nggak kelihatan tekstur dagingnya. Gitu. Iya. Karena saat aku makan pentol tidak seperti membayangkan sewaktu makan daging misalnya. Jadi Fayat itu Mbak, ketika dia melihat daging nih, mau daging apapun yang ada di pikirannya itu daging manusia gitu kan ya. Bentar, kamu kelas 4 SD mulai begitu. Kamu kan dari nonton film-film gitu kan? Masa kamu dari kelas SD sudah nonton film-film begitu yang digergaji badannya? Mutilasi. Nonton. Waktu SD? Iya, gitu. Kamu nonton apa waktu SD kok nonton begitu-gitu? Sama teman ada HP apa dulu kayak ketupat gitu kan 6600 tipenya. Iya. Itu nonton. Apa sih? Nonton HP Nokia dulu. Nokia nonton. Waktu SD ya? Iya, waktu SD. Ya akhirnya sampai kebayang kayak begitu. Wah. Ya. Kayak membekas gitu loh. Tapi kamu sampai sekarang suka nonton itu ya? Suka nonton film-film kayak gitu? Kalau kangen. Psikopat ya kan? Pertanyaanku lebih apa nih yang membuat orang bisa ngerjain kayak gitu? Lebih ke alasannya apa nih gitu ya? Terus misalnya memenggal atau menggergaji tubuh manusia, terus tapi kamu bisa lihat tuh ya? Kalau aku kan nggak bisa udah. Nggak bisa tuh. Lihat aku. Dia karena lihat terus yang nyampe duluan di aku itu bukan bukan dampaknya gitu loh, lebih ke pertanyaan-pertanyaan itunya. Kenapa orang jadi jadi melakukan itu dengan nikmat, nyongkel terus disentuh. Kalau kayak dulu tuh ada yang Sumanto. Itu kan karena ilmu ya. Lebih motifnya. Ya Sumanto itu. Sumanto tuh biar dapat ilmu ya. Ilmu kebal. Sumanto pesugihan kebal gitu kan. Sumanto kan harus, jadi syaratnya memang harus makan berapa gitu manusia gitu kan Sumanto. Baru dapat ilmu kebal. Iya baru sempurna ilmunya kalau udah habis berapa manusia gitu kan. Kalau ada yang memang bukan alasan ilmu, jadi memang sakit kejiwaan, jadi dia harus ngebunuh itu. Makanya aku tuh heran tuh orang kasus-kasus mutilasi gitu loh, Dek. Kok tega ya gitu. Kok tega sampai segitunya. Terus semakin kesini kan beberapa kali tuh nonton pertunjukan yang menggambarkan itu peristiwa kayak psikopat. Terus ada iringan musik, aku nikmat banget tuh, kayak dapat apanya gitu loh ya, nuansanya dapat banget. Psikopat dia. Masa gitu sih? Enggak juga ya. Tadi kamu bilang menikmati, masa menggergaji badan orang terus kamu kayak menikmati gitu? Nah, seniman itu sebenarnya punya potensi itu loh ya, punya potensi psikopat. Benar. Gimana coba relevansinya gimana nih? Relevansinya. Kayak misalnya kita kan sering kali bertekun di seputar tema yang katakanlah dalam tanda kutip di mana kesakitan itu diproduksi sebagai apa ya, satu pijakan tertentu di dalam berkarya. Misalnya yang sering kali punya kegelisahan apa nih? Ketemu punya kegelisahan apa, langsung pertanyaannya begitu. Nah, kata kegelisahan semakin dimasuki itu ketemu nih pada sesuatu yang sifatnya ya sakit itu. Gitu. Tapi kita menikmati dengan itu. Iya, tapi sakit kan nggak di tubuh ya. Bisa jadi aku disakitin di patah hati, ya nggak sih? Iya. Dimaki-maki atau apa ya? Ya kayak sifatnya lebih ke emosional. Ini kegelisahan, sakit bukan yang pas sakit. Sakit yang badan disakiti, yang enggak. Maksudnya aneh deh. Sakit itu kan bukan sakit itu yang dimaksud. Aku kalau logis nih misal aku ditanya kegelisahanku, aku mikir tentang rasa sakit. Gelisah itu. Ya, tapi rasa sakit misal sakit karena ada sesuatu yang tidak bisa aku gapai misal. Kan aku sakit tuh. Gitu. Jadi bukannya sakit karena aku kehilangan anak tuh kemarin kayak gitu. Sakit yang itu sih. Sakit yang dihayati, yang dinikmati sampai dia jadi karya itu loh. Karyanya El kan sakit semua. Memapar kesakitan. Iya pasti. Gak kan kata Ernest Hemingway,
karya yang baik itu adalah karya yang lahir dari kesakitan yang berdarah-darah. Ya dalam arti bukan secara iya kan yang berdarah beneran, cuma kesakitan yang banyak kan penulis ataupun aktor ataupun yang seniman lah. Dia tuh berangkat dari kesakitan hidup. Misalnya kayak misal karyaku yang fighter, yang single fighter. Ayam, tapi yang ada yang berdarah kan, ada yang aku tampilin yang vektor 3 tuh sampai yang ada tekstur, ada aku yang pakai darah tuh, dicampur pakai darah catnya, itu rasa sakitku sebagai seorang laki-laki, seorang bapak yang harus berjuang, dan itu loh yang sudah aku sakit ya. Iya, tapi momen menikmatinya itu loh, kemudian kita menghayati akan itu. Kamu terlalu banyak nonton. Enggak, Ros. Kamu sakit, ya. Kamu sakit enggak kehilangan anak itu sakit, ya. Tapi lu kan nggak nikmatin itu kan? Iya. Kamu masokis ya? Masokis barangkali ya. Wah, aku tuh. Masokis. Jadi semakin masuk ke rasa sakit itu ya udah semakin kayak dibawa kemana, diasuh oleh rasa sakit itu. Itu pas aku cerai itu dulu. Kenapa lo? Banyak karya-karya yang yang aku buat selama aku pisah sama Ilmi. Iya. Karena rasa sakit, aku terlalu dalam tuh ke rasa. Enggak, ini salah nih definisinya Fayat dengan kamu deh. Jadi kamu tuh sakit. Terus kamu mengobati sakit itu, tapi tidak menikmati. Sementara definisi Fayat masuk sakit, tapi tuh dia menikmati kesakitan itu. Cuma dia bukan di emosional, tapi di fisik. Ketika dia menggergaji itu, dia tuh ada kenikmatan gitu loh deh. Dia masokis ya. Kalau aku lagi nyabut kuku kakiku, aku nikmat tuh ya. Gitu. Aku punya kebiasaan nyabut. Punya juga ya. Nyabutin. Jadi kuku kakiku itu nggak ada yang utuh ya. Jadi pasti berdarah, pasti copot. Aku memang sengaja tuh copotin, nggak tahu kenapa. Padahal sakit, tapi aku nikmatin tuh. Kayak gitu nggak sih ya? Kurang lebih sakit yang dinikmati, dihayati. Terus biar apa? Interest kayaknya terhadap diri. Kalau nggak dilakukan kayak nggak enak gitu loh. Iya. Kalau nggak dia apa? Kalau nggak dilakukan kayak nggak enak. Sama kayak kuku nih. Iya lagi. Tai kuku dijempol, dicongkel gitu kan ya, digunting terus abis itu dicium. Apa yang enak coba? Kebayang nggak sih? Nggak, aku gitu ya. Jadi kayaknya bener Mbak. Jadi aku kalau nih kuku ya, nggak ada yang sakit, nih kuku kakiku udah nggak sakit apa. Aku tuh kalau mau tidur, kadang emang dikopek-kopek gitu Pak. Itu sampai nyelbet kan, kalau yang tidur nyelbet, tak acet nih kok Pak. Tak acet, lero tina sakit Pak. Aku cabutin sampai keluar lero itu banyak Pak. Bener kata kalian betul. Tapi kalau nggak ngelakuin itu kayak nggak aja. Cuman aku sebatas itu loh ya, nggak pas sampai yang iya, maksudku kamu sangat ekstrim sekali, bahkan over ekstrim. Kamu tuh sampai ke makanan gitu. Sampai ke makanan, iya. Ayam sampai kamu ngebayangin itu. Itu gangguan kejiwaan itu. Kayaknya aku harus kemana ya? Kalau kamu lihat terapi. Tahu tuh kamu nggak ngebayangin otak gitu. Nggak ada. Oh enggak. Teksturnya beda banget. Ini kulit, daging. Jadi aku sempat berpikir begini, di hadapan daging identitas kemana-mana nih ya, identitas aku sebagai apa ya? Sebagai manusia itu tidak penting lagi. Yang aktif di situ ya yang dibutuhkan. Aku relasinya ke vegetarian, ya utuh vegetarian yang menerjemahkan aku di hadapan daging. Oh, bukan karena nggak suka sayang, aku vegetarian gitu loh. Jadi aku bukan nggak suka sama kamu daging, cuma aku vegetarian gitu. Itu bukan persoalan suka nggak suka. Cuma aku yang lucu itu ikan laut say. Kalau daging keluargaku bukan nggak suka ya, menghindari lah karena memang udah nggak terbiasa gitu.
Tapi ikan laut parah kita. Aku udah kayak kucing kalau ikan laut sampai kes gitu loh saya kalau. Kok kamu bisa nggak suka ikan laut? Ikan laut ini apa amisnya gitu loh, nggak ketolong. Wah, apalagi kalau ikan laut bakar. Nyaman ya. Sama. Berkecap-kecap. Waduh, enak banget itu ya. Kok bisa kamu tuh nggak suka tuh? Nikmatnya di mana coba? Masa tahu tempe doang kamu makannya? Tiap hari begitu, keseharian itu udah. Langsung makan soki. Hoki ini soki. Kita sama ada cukup, Pak. Tapi kak kopok ya kan tahu menurut ya. Tapi aku Kok gimana? kita ngintip, Pak. Akan tahu loh. Tapi kadang justru merepotkan karena iya kan. Misal ada undangan manten gitu kan. Enggak pernah makan aku. Kan orang akhiran repot karena telur gue kadang kan kalau telur kadang kan ada yang nggak masak. Atau aku sempat ke kondangan acara manten di daerah Propo itu. Jadi kalau mantenan jarang mereka nyiapin telur loh, jarang. Jadi karena sudah nyembelih ya daging. Akhirnya aku karena nggak suka tuh daging, kecuali di steak atau dibuat. Iya, diolah lah. Baru aku mau. Tapi kalau kuah-kuah itu kan nggak mau. Jadi mereka repot tuh yang masih cari telur. Kamu tuh gitu ya? Tahun kemarin, puasa kemarin, jadi aku diundang buka bersama. Udah siap nih menu-menu daging sama yang macam-macam. Terus ya aku bingung. Nah akhirnya pamanku itu ngasih tahu tuan rumah lah ya, telur nggak ada. Terus akhirnya aku dimasakin mie. Mie kuah. Ya udah makan mie itu. Jadi cerita. kayak gimana gitu. Justru aku bahagianya di sana gitu loh. Ketika makan mie daripada dipaksa harus apa karena alasan menghargai, misalnya makan nggak enak sama tuan rumah. Justru aku nggak bahagia di situ, nggak seneng, tersiksa malah aku. Tapi aku kalau daging nggak begitu sih. Kalau daging ayam itu nggak masalah. Lu ayam nggak ya? Enggak. Ayam aku. Kalaupun sudah dikrispiin, dikasih sambelnya enak, tetap bisa kayaknya kalau atau disuwir-suwir itu kan. Ya, disuwir-suwir. Kan udah nggak ngebentuk tuh. Disuwir ayam suwir gitu kan. Kalau intinya kalau masih tekstur ya. Iya, masih ada dagingnya kan, nggak bentuk kan. Nggak bisa. Berarti kan kalau disuwir, kalau apa daging sapi kalau udah digiling jadi pentol kan bisa. Berarti tapi yang tadi bakso yang tadi itu pentolnya ada satu, itu kan nggak sama ya pentolnya. Oh, ada yang ini ya masih tekstur. Dominan daging terus di dalam itu kayak kerasa banget di mulut, langsung memprovokasi. Aduh. Nggak coba. Nanti aku masakin ini deh ya, ayam suwir. Bentar, kamu bisa masak? Jago aku masak, Pak. Iya kah? Serius tanya ini. Iya kan? Enggak, maksudnya masak. Kalau aku masak western, aku jago spaghetti itu kejago. Tapi kayak masakan yang kayak Maduraan gitu, aku nggak jago. Aku jago. Kamu yang mana? Jago semua aku. Belajar dari mana, Ras? Dari tante. Si tante.